Salam, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya, kiranya saudara dalam keadaan sehat. Pada waktu tayangan yang lalu, saya sudah men-share tentang mengapa aku dibuang. Saya sudah menceritakan tentang dibuang di ambang maut, dibuang oleh tradisi, dibuang ke dalam kemiskinan, lalu saya juga sudah menceritakan saya dibuang ke sarang iblis dan dibuang ke tengah-tengah amoralitas. Nah, saya ingin share kali ini bagaimana Tuhan akhirnya menangkap saya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Memang cerita yang panjang, tapi ringkasnya adalah saya akan ceritakan secara singkat. Waktu saya kecil, saya sudah menceritakan bahwa waktu saya kecil belum sekolah, saya sudah dibawa oleh orang tua saya kemana-mana, ke dukun, ke kuburan, dan juga kemudian dalam ritual-ritual tertentu. Tapi pada saat yang sama waktu itu saya juga mengalami mulai adanya karya Tuhan dalam hidup saya. Saya masih ingat suatu sore sekitar jam 3 sore, saya sedang bermain-main sendiri di halaman rumah gitu. Lalu tiba-tiba ada seorang putri, remaja putri mendekati saya dan akhirnya mengajak saya untuk pergi ke rumahnya. Dan entah bagaimana waktu itu saya ikut aja gitu. Saya tidak kenal remaja ini. Nah, rupanya di rumahnya dia itu, di teras rumahnya, dia sudah menggelar tikar di situ. Lalu saya lihat ada 4-5 orang anak sudah ada di sana. Dan akhirnya kami diajak nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, lalu mendengarkan cerita-cerita. Dan begitulah, rupanya itulah pertama kali saya mulai diajak nyanyi-nyanyi lagu Kristen. Dan diajak mendengarkan cerita-cerita tentang Alkitab. Nah, itu awal dari saya mulai mengenal dunia kekristenan. Nah, lalu yang kedua yang saya mau share di sini adalah tetangga sebelah kami itu adalah seorang majelis gereja. Mereka keluarga yang baik, ya. Mereka punya anak-anak yang sebaya dengan saya, sehingga saya begitu akrab dengan keluarga itu. Nah, suatu kali Bapak majelis ini memang mengajak saya ke gereja dengan seizin dari orang tua saya. Akhirnya saya dibawa ke gereja. Jadi sejak kecil saya sebenarnya sudah ke gereja juga, sudah ikut sekolah minggu. Ya, meskipun tidak rutin, tetapi saya sudah mulai diajak. Dan kemudian saya terus-menerus akhirnya ke gereja atas ajakan dari tetangga-tetangga yang Kristen juga pada waktu itu. Tetapi yang saya alami adalah saya merasa bertumbuh berada di dalam titik deviasi, titik simpang. Pada satu sisi saya diajari tentang jalan keselamatan di dalam Yesus ketika saya belajar di sekolah minggu dan juga di remaja di sekolah. Tapi pada sisi yang lain saya juga masih berada di dalam dunia kegelapan. Sehingga saya merasa berada dalam titik simpang ini selama belasan tahun. Saya sendiri yang akhirnya ke gereja dan keluarga saya tidak ke gereja pada waktu itu. Nah, jadi di titik simpang inilah yang menyebabkan akhirnya saya, meskipun saya terus-menerus sudah ke gereja, tapi saya sendiri belum punya semacam keyakinan yang kokoh tentang keselamatan itu. Lalu saya ingat waktu itu SMA kelas 1, saya belum mau dibaptis. Karena saya merasa saya belum mendapat sesuatu yang menjadi pegangan dalam hidup saya. Nah, tapi suatu kali ketika saya SMA kelas 1, saya mulai ikut kateksasi. Itu pun juga atas desakan atau dorongan dari anggota jemaat yang lain. Akhirnya saya ikut saja. Kateksasi di gereja kami itu 3 bulan. Nah, tapi saya karena tidak rajin, saya tidak bisa mengikuti kateksasi itu secara rutin dan full. Sehingga ketika 3 bulan itu lewat, saya ditanya oleh pendeta kami, apakah saya juga sudah siap untuk dibaptis. Saya mengatakan saya terus terang saya belum siap. Lalu saya minta izin, kalau boleh saya ikut kateksasi lagi. Dan akhirnya saya diizinkan. Nah, di kateksasi yang kedua kali itulah ada satu momentum yang saya ingat betul. Ketika pendeta atau gembala jemaat kami yang usianya sudah tua, dengan suara gemetar mengajar di kateksasi itu tentang baptisan. Saya masih ingat betul beliau mengatakan bahwa dibaptis itu artinya kamu dikuburkan
bersama dengan Kristus dan dibangkitkan bersama dengan Kristus untuk satu kehidupan yang kekal. Karena Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, entah bagaimana pagi itu penjelasan gembala senior saya yang dengan suara yang gemetar itu begitu jelas masuk ke dalam pikiran saya, masuk ke dalam hati saya, dan menimbulkan satu keyakinan yang kokoh bahwa oh inilah yang bisa saya pegang untuk menjadi pegangan hidup saya waktu itu. Saya berpikir seperti itu. Sehingga akhirnya saya menyelesaikan paket kateksasi itu dan saya dibaptis waktu saya SMA kelas 1. Saya dibaptis dan kemudian saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi saudara-saudara, tentu saja sebagai seorang Kristen sendiri di rumah, saya juga tidak mengalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman yang begitu luar biasa. Karena saya juga tidak aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, tidak aktif dalam persekutuan pemuda atau remaja, tidak aktif juga. Saya hanya ke gereja setiap hari Minggu, sudah itu pulang dan ya hanya begitu saja. Sehingga saya juga tetap aja menjadi seorang remaja seperti pada umumnya remaja waktu itu. Tapi kemudian ketika saya tamat SMA, saya tidak bisa melanjutkan studi saya, tidak bisa kuliah karena orang tua saya miskin. Jadi saya hanya berpikir saya akan bekerja. Saya akan bekerja. Nah, suatu kali ada teman saya yang menginformasikan, kalau kamu mau cari pekerjaan ke gereja aja. Karena di gereja itu biasanya ada juga relasi-relasi yang membutuhkan tenaga kerja. Pagi itu akhirnya saya ke gereja dan menjumpai pendeta saya yang mengurusi bidang pemuda. Nah, ketika saya datang, justru itu menjadi surprise untuk pendeta pemuda saya ini, karena ternyata beliau itu sedang mencari anak muda yang akan diutus oleh gereja untuk mengikuti sebuah training untuk dijadikan seorang motivator desa, dan program ini program yang dilakukan oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Waktu itu namanya DGI, Dewan Gereja Indonesia. Jadi akhirnya saya ditunjukkan surat dari PGI itu, dan ketika saya membaca, nanti kamu akan menjadi evangelis atau menjadi vikaris gereja. Saya tidak mengerti dua istilah itu, tetapi waktu saya membaca surat itu kok tiba-tiba ada daya tarik yang menarik hati saya, dan saya tertarik dengan program itu. Dan akhirnya saya diutus oleh gereja melalui Pak Pendeta ini untuk mengikuti training menjadi seorang motivator. Saya di training selama 6 bulan di Jawa Barat. Nah, ada satu momentum yang menjadi titik balik kehidupan saya ketika saya mengikuti pelatihan itu. Dari sekian banyak program atau kegiatan yang dilaksanakan, satu malam diadakan ibadah di lapangan terbuka dengan membuat api unggun di tengah lapangan sekitar jam 12 malam. Dan kami mengitari api unggun itu, ada puluhan pemuda-pemudi, utusan dari gereja-gereja se-Indonesia, anggota PGI waktu itu. Dan di sanalah kami diajak memuji Tuhan, kemudian mendengarkan firman Tuhan. Dan di akhir firman Tuhan itu, kami ditantang, siapa yang mau mengakui dosa, silakan melakukan pengakuan dosa sendiri. Nah, saudara-saudara, entah bagaimana malam hari itu ada dorongan yang begitu kuat dalam diri saya. Akhirnya saya tersungkur di tanah di lapangan terbuka itu, dan untuk pertama kalinya saya mencucurkan air mata karena saya menyadari ternyata saya manusia berdosa. Saya merasa selama ini saya orang baik-baik saja, karena saya tidak terlibat ini, tidak terlibat itu, dan jadi saya merasa baik-baik saja. Di sekolah saya juga berprestasi. Maka saya merasa diri saya sebagai orang baik. Tapi pada malam hari itu, saudara-saudara, ketika saya ditantang untuk mengaku dosa, itu saya tersungkur dan menangis di tanah. Bukan di lantai, bukan di keramik yang bagus, tapi di tanah, di lapangan yang terbuka. Itu Tuhan seperti menunjukkan sebuah slide di depan mata saya. Sambil saya merasa Tuhan itu mengatakan, kamu boleh dianggap sebagai orang baik. Temanmu boleh mengatakan kamu baik, orang tuamu boleh mengatakan kamu baik, gurumu boleh mengatakan kamu baik. Tapi malam hari ini, perhatikanlah dirimu. Seperti sebuah slide diputar di depan mata saya.
yaitu dosa-dosa saya yang sekecil-kecilnya, yang saya anggap remeh, yang saya anggap tidak bermasalah, tapi ternyata itu dosa. Setelah beberapa menit sambil bercucuran air mata, akhirnya saya hanya tersungkur dan saya mengatakan, Tuhan, saya memang manusia berdosa. Kalau malam hari ini Tuhan tidak ampuni saya, pasti saya akan binasa. Nah, saudara-saudara, itulah akhirnya menjadi titik balik dalam kehidupan saya. Ada satu perubahan dalam diri saya, di hati saya, dan cara berpikir saya yang Tuhan ubahkan. Tapi karena saya tidak dapat bimbingan dari siapa-siapa, tidak ada seorang hamba Tuhan yang memberikan mendoakan saya secara khusus, secara pribadi. Tetapi saat itu saya mendapatkan firman Tuhan yang dari Yesaya pasal 49, dan inilah yang menjadi ayat pertobatan dan kemudian menjadi ayat panggilan saya untuk menjadi hamba Tuhan. Firman Tuhan dari Yesaya 49 itu ayat 1 dan 2, Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan. Nah, ayat ini saya renungkan pada konteks pribadi saya, mengapa saya dibuang dari keluarga kandung saya, dipisahkan, dan saya mengikuti keluarga angkat. Dan ayat ini begitu berbicara kepada saya secara pribadi, ya, aku telah memanggil kamu sejak dari dalam perut ibumu. Nah, ini menjadi satu ya semacam rema yang berbicara kuat pada awal pertobatan saya itu. Nah, setelah saya menyelesaikan training itu, akhirnya saya ditugaskan oleh PGI untuk membantu satu gereja di daerah yang terpencil, itu gereja Angkola. Saya masuk ke sebuah desa yang sangat di dalam, ya, waktu itu tahun 84 saya berada di sana, satu desa yang kecil, tidak ada listrik, sepi, ya, saya ditugaskan di situ. Tapi yang menarik adalah saya tinggal di satu rumah yang di pojok kampung itu, yang selama ini memang orang tidak mau tinggal di kampung itu, di rumah itu, tapi karena saya sebagai pendatang di sana dan tidak ada tempat tinggal, akhirnya saya disuruh tinggal di rumah itu. Nah, belakangan saya baru sadar bahwa ternyata rumah itu rumah yang sudah, ya, orang lain tidak mau tinggal di situ karena ada hantunya lah, ada ini segala sesuatu. Nah, ini mumpung ada orang datang, maka saya disuruh tinggal di situ. Jadi baik sekali mereka, ya, memberikan tempat pada saya, sementara mereka sendiri tidak mau tinggal di sana. Tapi saya syukuri saja. Nah, yang saya mau katakan ialah justru di rumah yang sederhana ini, saya mendapatkan tuntunan Tuhan dan akhirnya mendapatkan panggilan Tuhan. Di desa itu akhirnya saya membantu pendeta untuk melayani, dan saya akhirnya dilayani secara pribadi, didoakan secara pribadi oleh hamba Tuhan, alumni dari Institut Injil Indonesia, yaitu pendeta Biston Simanjuntak. Beliau mendoakan saya mengakui dosa-dosa saya, dan saya kemudian menerima Tuhan Yesus dalam hati saya secara pribadi. Dan singkat cerita, akhirnya di rumah sederhana itulah saya kemudian mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Kemudian saya diutus untuk sekolah Alkitab. Saya kemudian diterima di Institut Injil Indonesia di Batu, Jawa Timur, dan saya mulai belajar Alkitab di sana. Nah, yang saya mau ceritakan berikutnya adalah ketika saya mulai belajar Alkitab, maka saya juga mulai mendoakan keluarga saya, keluarga angkat, keluarga kandung, saya mulai mendoakan. Dan puji Tuhan, akhirnya satu demi satu dari keluarga yang membesarkan saya ini, ya, mereka satu persatu akhirnya dijamah oleh Tuhan, dan mereka kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah mereka semua percaya kepada Tuhan Yesus, disitulah saya baru sadar bahwa pertanyaan saya yang mengguncang jiwa dan batin saya selama ini, dengan pertanyaan mengapa saya dibuang, tapi dengan akhirnya keluarga, seisi rumah dari keluarga saya itu percaya kepada Tuhan Yesus, satu orang diselamatkan dan seisi rumah akhirnya diselamatkan. Di situ saya baru sadar, inilah jawaban dari pertanyaan saya, mengapa aku dibuang. Jadi
dengan seisi rumah percaya kepada Tuhan Yesus, saya merasa Tuhan memberikan penjelasan kepada saya. Untuk itulah aku buang kamu, supaya kamu percaya dan kemudian supaya seisi rumah ini juga percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sekarang kamu menjadi hambaku yang mengabarkan keselamatan supaya bangsa-bangsa juga mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini menjadi pengalaman yang sangat berarti buat saya sendiri secara pribadi, saudara-saudara. Sehingga ketika berbicara mengenai pola dan pola pembuangan yang terjadi dalam Alkitab, yang saya sudah ceritakan tentang tokoh-tokoh yang mengalami pembuangan-pembuangan itu dalam maksud Tuhan, dan akhirnya saya merefleksikannya untuk diri saya sendiri, ternyata saya juga dibuang oleh Tuhan dengan maksud supaya saya diselamatkan, seisi rumah saya diselamatkan, dan saya menjadi agen penyelamatan bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa. Dan puji Tuhan, setelah tamat dari I3, saya melayani, saya sebagai dosen, saya sebagai pimpinan gereja, saya kemudian terlibat dalam berbagai pelayanan yang luas di dalam negeri dan di luar negeri. Dan itu semua ingin menegaskan apa yang Tuhan sampaikan. Dari dalam perut ibumu aku telah memanggil kamu, kamu menjadi hambaku, aku akan membuat mulutmu itu tajam seperti pedang bermata dua dan juga runcing seperti anak panah. Dan supaya melalui pemberitaanmu banyak orang kemudian mendengar tentang Yesus dan percaya kepadanya. Nah, itu saudara-saudara sekilas tentang karya Tuhan dalam hidup saya tentang pola pembuangan. Jadi kalau Tuhan yang membuang itu tidak pernah salah. Ujungnya itu dia ingin menunjukkan tujuannya dan rencananya yang luar biasa. Maka ketika kita dibuang, pada mulanya memang kita tidak sadar tentang hal itu dan tidak tahu juga maksudnya apa. Tapi di kemudian hari, Tuhan memang akan menunjukkan tujuan dari pembuangan itu apa. Maka ketika saudara mengalami hal itu dan sekarang belum mengetahui, tetaplah bertekun dan berdoa dengan keyakinan yang sungguh bahwa apa yang Tuhan kerjakan tidak pernah salah. Dibuang oleh siapapun dan dengan cara apapun, Tuhan tidak pernah salah. Asal kita meyakini bahwa itu adalah cara Tuhan untuk kita, untuk hidup kita, pasti Tuhan mempunyai maksud yang jauh lebih baik, maksud yang jauh lebih mulia. Maka tetaplah percaya kepada Dia dan tetaplah menaruh pengharapan di dalam Tuhan Yesus, maka hidup kita yang hanya satu kali akan mencapai maksud yang Tuhan kehendaki. Inilah sharing saya sedikit tentang pola pembuangan menurut Alkitab dan juga pola-pola pembuangan yang saya alami di dalam hidup saya dari kecil sampai dengan saya menjadi hamba Tuhan dan saya melayani Tuhan sampai hari ini. Kiranya kesaksian singkat saya ini ada manfaatnya bagi saudara-saudara untuk meneguhkan saudara-saudara untuk tetap di dalam Dia, dan Tuhan mampu mengerjakan melampaui dari apa yang kita bisa doakan dan kita pikirkan. Demikian kata firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.